اللهم بارك لنا في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا يا ربنا يا ربنا اللهم بارك في رجب وشعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوبنا يا ربنا يا ربنا اللهم صل على سيدنا محمد Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulillah amma ba'du Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu husnil khuluq, bab bagus akhlak. Tidaklah disebutkan dalam kajian, tidak disebutkan dalam setiap nasihat kecuali diinginkan kita yang mendengar, kita yang menyimak seperti apa yang disebutkan. Maka tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pujian tertinggi dari Sang Pencipta kepada makhluknya yang dicipta. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan keindahan wajahnya, rupawan wajah beliau, padahal beliau seindah-indahnya manusia. Tapi yang Allah puji dari sosok sang Nabi Agung ini adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh berada di atas budi pekerti yang agung. Kalau sudah Allah memuji berarti betul-betul pekerti Nabi itu sangat menawan dalam kehidupan sehari-harinya. Di rumah, di jalan, berteman, bahkan di medan tempur pun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih pakai adab. Wa qala ta'ala wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mampu menahan emosi, menahan marah, wal 'afina 'anil nas dan memaafkan manusia. Ini akhlak-akhlak, adab-adab yang sangat kita butuhkan di zaman, di era akhir zaman ini. Jadi banyak pahala lewat akhlak, banyak pahala lewat wal kaziminal ghaiz, banyak pahala lewat wal afina 'anil nas. Kalau kita lihat berita banyak terjadi kezaliman-kezaliman. Masya Allah, ada yang cekcok, ada yang saling serang, ada yang main tinggi-tinggian lawyer, bayar lawyer sana bayar untuk meluapkan emosinya. Bodoh amat, duit habis, bodoh amat, harta melayang, yang penting saya menang perkara sama dia. Tuh, untuk meluapkan emosi. Padahal agama mengajarkan tahan itu emosi. Tahan itu amarah. Dapat ujian dari Al-Quran. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Pujian dari seorang khadim
Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau itu hidup 10 tahun ya di keluarga Nabi, membantu keluarga Nabi. Apa yang beliau ucapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling bagus akhlaknya. Udah cakep aja dah. Artinya nggak pernah tersakiti. Senang terus kalau berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dari beliau pula qala, ma masistu dibajan wala hariran. Aku tidak pernah menyentuh jenis-jenis sutra baik yang dibaj maupun yang harir. Sutra tebal, sutra tipis, ya, berkualitas, ya. Alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih lembut dari telapak tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal tangan Nabi juga megang pacul, tangan Nabi juga megang parang, megang senjata, megang tombak, tapi tangan Nabi halus. Wala syamamtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah aku mencium aroma sama sekali, enggak pernah mencium aroma yang lebih wangi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pantas ya, insan sempurna seperti ini dirindukan. Akhlaknya mulia, batang tubuhnya juga menawan, semuanya baik. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berkhidmat kepada Nabi 10 sinin, 10 tahun, bukan waktu yang sebentar. Fama qala li qat, enggak pernah beliau itu bicara kepada saya, enggak pernah begitu. Hus, apalagi mana sih otaknya? Nggak pernah, jauh hus aja kagak ya. Gimana sih udah dikasih tahu juga nggak pernah seperti itu. Masya Allah. Wala qala li syai'in fa'altuhu, tidak pernah pula Nabi memponis, menilai, bertanya kepada sesuatu yang aku lakukan. Lima fa'altahu, kenapa kamu lakukan itu? Ya tentu yang mubah-mubah ya. Kalau yang haram pasti tegur, ya. Kenapa kamu lakukan itu? Enggak pernah begitu. Wala li syai'in lam af'alhu, dan Nabi juga enggak pernah ngomong kepada sesuatu yang aku tidak lakukan. Untuk namanya juga anak kecil, disuruh belanja ke pasar, malah main, malah tertarik dengan pertunjukan apa yang ada di pasar sehingga kelupaan apa yang disuruh. Dan Nabi nggak pernah ngoreksi saya begitu pulang. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa nggak kamu lakukan ini? Gitu. Ala fa'alta kaza, lakukan ini saja. Nggak pernah. Muttafaqun alaih. Apa itu yang ingin ditunjukkan dalam keterangan Anas bin Malik radhiyallahu an? Tiada lain adalah akhlak, kemampuan menahan emosi. Kan manusiawi banget ya, udah disuruh sampah dibuangin tiap hari, jangan diliatin aja. Begitu dilihat, ya Allah ya, itu otaknya pada kemana, kupingnya pada nyangkut kali itu di pagar, itu sampah pada teriak-teriak kagak dibuang-buang. Kan enak tuh ngomong gitu tuh, tapi beliau kagak. Masya Allah. Bersihin aja, jadi nggak pakai ngomong lagi. Ya Allah ya Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini ittiba sunnah Nabi nih. Ya udah, besok beli sapu banyak-banyak, taruh di sana, di dapur satu, di bagian halaman belakang satu, di depan satu-satu. Jadi kalau sekalian lewat tuh bisa sambil nyapu. Gitu. Ada sampah dibuang di tempatnya. Jadi nggak pernah ngomong tuh. Jadi kalau ingin seorang guru ya, ikut akhlaknya Rasulullah, ya, ada sampah disapu aja sendiri. Nggak pangsin sini santri sini. Ada apa Ustaz? Kayak, kamu nggak lihat tuh sampah tuh? Sapu nggak apa sapu? Nggak pernah ngomong gitu. Sapu ini sendiri. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Tapi kalau nyuruh salah nggak? Nggak salah juga. Pendidikan. Karena zaman sekarang ini kalau didiemin bener-bener diem. Kagak disuruh ini, gitu. Ustadznya nyapu dibiarin aja. Biarin aja Ustadz lagi tawadu. Biarin ini Ustadz tambahin lagi sapunya. Di kamar saya juga belum disapu itu. Ngelonjak. Tapi kalau sini nggak ada. Adanya tuh di Antah Berantah, ya. Kampung Antah Berantah, tempat sarang koruptor yang ingin dikejar oleh Presiden Prabowo. Semoga Allah bantu negara ini untuk melepaskan diri dari para koruptor. Ya. Lah kesana ini. Dari nyapu ke sono ya. Anis Sa'bi ibnu Jassamah radhiyallahu anhu qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian. Satu saat aku pernah memberi Rasulullah hadiah berupa himar keledai wahsyian liar, bukan keledai jinak. Begitu diberi keledai liar ini, faraddahu alayya, Nabi mengembalikannya kepada saya. Ya tentunya kalau ngasih hadiah ditolak, berasa banget itu. Falamma ra'a ma fi wajhi, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam melihat perubahan yang ada pada wajahku, maka beliau bersabda, inna lam naruddahu alaika, kami tidak menolak hadiahmu, ada alasannya, illa anna hurumun, kami ini lagi sedang ihram tuh nggak boleh berburu. Kalau ngambil keledai liar, itu kan keledai liar didapatkan berburu. Ya, nanti kami melakukan pelanggaran dalam ihram. Baru reda beliau. Ini soal bin Jassamah. Jadi beliau terangkan, muttafaqun alaih. Itu sesuatu yang orang menjadi salah paham, terangin. Itu akhlak Nabi SAW. An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Aku tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kebajikan itu apa? Dosa itu apa? Saya ingin melakukan kebaikan. Saya juga ingin meninggalkan dosa. Tolong kasih definisi kepada saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sangat mudah. Faqala al-birru husnul khuluq. Kebajikan sejatinya itu adalah bagusnya akhlak. Nah nanti rasa-rasa aja, kira-kira bagus apa kagak nih kalau saya lakukan begini. Kalau nggak bagus, ya jangan lakukan. Itu berarti dia sedang berakhlak. Jadi sangat luas maknanya, tapi sangat singkat padat ucapan beliau. Masya Allah. Wal ithmu, sedangkan dosa itu adalah mahaka fi nafsika, sesuatu yang tidak bikin enak pada dirimu. Gelisah. Kalau dilakukan tuh gelisah. Ditambah lagi wakarita ayat tali'a alaihin nasu, dan kamu nggak suka orang tahu atas apa yang kamu lakukan. Itu dosa tuh. Tapi tentunya di posisi orang itu normal ya. Karena ada orang ya yang bermaksiat depan orang dia nggak malu. Itu lain lagi ceritanya. Itu udah konslet ya. Ini titik normal. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu dalam hatimu kalau kamu lakukan dan kamu nggak suka orang lain tahu. Nggak tenang. Itu ada kucing dinyolong ikan tuannya. Itu dia makan nggak tenang. Matanya larak-lirik, sembunyi sana, sembunyi sini, dimakan di bawah kolong. Karena dia tahu gak boleh ini colongan. Tapi kalau kucing yang dikasih sama tuannya ayam goreng, ikan goreng, dia makan anteng aja. Meskipun ada orang dia gak kabur. Kenapa? Dia tahu ini halalan thayyibah. Kucing juga paham. Rawahu Muslim. Masya Allah, semoga kita bisa mencontoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam step by step, qadaman ala qadamin. Amin Allahumma amin. Iqra.